Apa yang membuat Anda pindah? Oh, jadi begini Pak. Sebenarnya saya nggak mau jelasin panjang lebar ya. Waktu itu saya ditanya sama seorang ustadz kampung lah tentang peristiwa penyaliban Yesus itu. Terus saya bilang, Yesus itu disalib untuk menebus dosa kan. Ya. Lalu dijelaskan sama dia, kalau misalnya antara dia ditolong atau enggak itu gimana. Dan itu saya mulai berpikir, ya kalau misalnya nggak ditolong, ya gimana, kan kasihan kan, maksudnya kan harus ditolong. Tapi kalau misalnya nggak ditolong, nanti nggak bisa ditebus semua dosa dong. Nah di situ saya mulai berpikir tuh kayak, Oh itu yang viral tuh di sosmed juga seperti itu viral gitu. tuh. Cuma karena pertanyaan itu itu Anda sebelum pindah, bukan karena Anda mengimani satu agama gitu. Cuma pertanyaan gitu doang. enggak. Iya, cuma pertanyaan itu doang. Bukan Wah. karena yang diviralin baru-baru ini aja ya. Karena sebelumnya itu 2014 tuh saya juga bertanya. Saya bertanya sebelum itu. Saya bertanya. Nah, begini ya, buat saya mewakili Kristen, buat teman-teman Kristen dimanapun yang berada ya, yang nonton live ini, itulah pentingnya kita mengerti apa isi Alkitab kita dan kita alami setiap firman itu. Ketika ditanya ada yang membalikkan, contohnya di dalam TikTok inilah seperti debat-debat gini kan, ada banyak itu ayat-ayat Alkitab yang dibolak-balik. Nah, kita bisa sesat nanti kalau kita nggak paham dengan ayat Contohnya Alkitab apa kita. bang? Jangan, bentar. Apa yang dibolak-balikkan nih? Contohnya apa? Coba sebut satu yang kita Siapa yang bolak-balikkan. membolak-balikan? Contohnya tunjukkan. Bang Zuma pernah saya dengar secara langsung tuh ngobrol sendiri sama Bang Zuma. Bang Zuma bilang itu Gideon kesurupan iblis menyembah Yesus. Nah, Kristen itu karena kesurupan iblis makanya nyembah Yesus. Itu kan Bang Zuma, aku dengar sendiri. Tapi kenyataannya itu bukan karena iblis makanya Kristen menyembah Yesus. Itu diputar balik Bang Zuma. Tapi memang itu ada bro, ada itu orang kemasukan iblis menyembah Yesus, datanya ada. Memang ada. Nah, ya tapi udah. jangan bilang karena kesurupan iblis makanya jadi nyembah Yesus. Ya kalau begitu Mas Pendi, Tunggu, saya jelaskan dulu tafsiran yang benar. ya silakan. Tafsiran yang benarnya, Yesus beberapa kali bertemu dengan iblis, selalu iblis bilang, apakah engkau mau menghukum kami, hai anak Allah? Aku mengenal engkau. Ada 3 kali kalau nggak salah itu iblis berkata seperti itu. Setiap kali iblis ketemu Yesus. Artinya Gideon kesurupan iblis, Gideon menyembah Yesus karena iblis itu kenal Yesus, berkuasa di surga dan di bumi. Nah, ketika iblis itu keluar dari si Gideon nggak kenal dengan Yesus, makanya dia nggak nyembah. Itu kan diputar balik itu penafsirannya. Aduh, karena dia kemasukan iblis, dia menyembah Yesus. Setelah iblisnya keluar, dia tidak menyembah lagi gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya Mas Pendi, dengerin dulu Mas Pendi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus sebagai Tuhan? Perintah dari siapa? Yang memerintahkan nggak ada, tapi kenyataan beberapa kali murid-murid Yesus langsung menyembah Yesus. Ya kalau nggak ada perintah Yesus langsung memberkati mereka. Entar dulu bang, kalau nggak ada perintah ngapain dilakuin? Sudah dilakukan dan diberkati sama Yesus. Kalau nabi-nabi itu disembah itu langsung nolak. Bentar, ya izin. Lalu kita mengapa menyembah Yesus? Kata siapa? Daud itu disembah para tentara itu nggak nolak itu. Gimana itu? Coba 2 Samuel 1 ayat 2. Gimana maksudnya? Sinyalnya ini. Itu Daud disembah para tentara itu Daud nggak nolak itu. Kata Anda para nabi itu disembah menolak. Ini Daud disembah para tentara nggak nolak. Justru ketika murid-murid Yesus ada sekitar 500 orang di Matius 28 itu. Bentar Bang, Anda tadi mengatakan bentar, Anda bertanggung jawab dulu terhadap statement Anda. Anda mengatakan para nabi disembah itu menolak. Kalau Yesus nggak menolak, bagaimana dengan Daud yang disembah para tentara? Yesus nggak menolak, Daud nggak menolak. Tidak ada nabi
nabi yang disembah itu menerima. Oke, Sedangkan 1 malaikat aja Samuel di coba dalam- buka 1 Samuel 2 Samuel 1 ayat 2 coba dibuka. Kita main data. Dibuka aja dari situ, Bang. Percaya kalau saya buka dari sini. 1 Samuel Kasih Pak. 2 Samuel, 2 Datanya, Samuel. Pak. 2 Samuel. 2 Samuel 1 ayat 2. Disembah itu. dibaca aja situ, Bang. Oke. Maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara ya, dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Tuh, Daud disembah tuh. Berarti Daud Tuhan. Gimana itu? Daud. Oh, 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 Daud menurut Anda Daud itu nabi ya? Daud nabi. Dalam Kristen Daud bukan nabi. Wah, Anda kurang anu. Baca kitabnya kurang lengkap Anda. Tidak. Dalam Kristen Daud kita bukan buka nabi. ya, Tokoh Daud nabi Alkitab, atau dia bukan tokoh ya? Alkitab. Oke, kita buka bareng-bareng. Daud nabi atau bukan? Pengertian nabi apa dulu, Bang? Nabi adalah Menurut Abang, seorang, nabi itu apa dulu? menurut Kamus Alkitab, nabi adalah perpanjangan tangan Tuhan atau penyampai firman Tuhan. Baca Kamus Alkitab. Di Alkitab itu kan ada kamus kan? Nah, coba dibaca di situ. Nah, terus Nih, saya tunjukkan ya. Bentar. Kisah 2 di mana dikatakan Daud itu Kisah nabi? Para Rasul 2 ayat Itu tokoh 30. Alkitab tuh, bukan? Tahtanya. Dia seorang nabi. Nabi, Bro. Datanya ada, Bro. Data ada. Di mana tadi? Kisah Para Rasul 2. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Daud seorang nabi. Oke, Bang Sugi. Saya tadi ngobrol sama gadis Timor. Nah, Lah, Ya. kok Saya tadi kan- saya Lanjut. jelasin. Jadi begini, aku manggil kakak aja, kakak apa nih gadis? Nggak usah panggil Jadi- Maria aja. Jadi gini Maria, kalau masa pola pertanyaan-pertanyaan gitu kan, lebih parah dari seperti itu banyak nih dengan apa nih di TikTok nih. Jadi kalau kita tidak mengerti Alkitab kita, hanya pertanyaan satu seperti itu lalu Anda pindah, itu kesalahan. Kalau coba Anda tanya sama saya, misalnya kamu membela Yesus, misalnya saya ditanya nih ya, ditanyakan dengan pertanyaan yang sama Anda itu. Kamu membela Yesus atau membiarkan Yesus? Kalau kamu bela Yesus, nanti Nah, itu Yesus juga nggak jadi disalib. nih, Bang. Nah, Bang Pendi, sabar dulu ya. Waktu itu Oke. aku juga nanya ke pastor tentang Alkitab dibandingkan dibandingkan Abang. Tapi dia nggak bisa menjawabnya. Bahkan Kenapa tidak saya bisa, menanya sayang? tentang Begini loh, Yesus begini adalah loh. Tuhan. Gantian, Pendi. Nggak bisa. Dia nggak bisa menjawabnya, pastor. Ya. kok nggak bisa sih? Di Yohanes 1 ayat 1 aja udah jelas. Cuma itu aja udah jelas. Firman Enggak dong. itu adalah Allah, Enggak firman dong. itu di dalam Allah, firman itu menjadi manusia yaitu Yesus. Itu aja udah. Ya Allah tetap Allah, Bang Pendi. Sekarang gini, Allah tetap mungkin Allah, sedangkan Yesus itu adalah utusan. iya utusan anak Allah ya juga. Jadi begini, Allah itu tidak beranak, Bang. Bahkan ada di ayat Injil itu saya pernah menemuinya dahulu bahwa Allah itu tidak beranak. Namun saya lupa Nah, ayatnya sekarang itu masalah apa. beranaknya Mungkin itu dari jangan bapak-bapak diartikan ini dengan bisa manusia. menjelaskan. Udahlah, Pendi. masalah beranak Yesus itu itu jangan manusia, Bang. disamakan Tadi dengan sudah. manusia. Jadi begini, biar saya jawab pertanyaan Yesus itu tadi yang manusia, sama kamu Abang. ya. Yesus itu adalah manusia. Ya iya manusia, tapi isinya apa tuh? Kan firman.
Jadi Apa sih? ini saya Firman jelaskan itu ya. yang dibawa sama Bilangan Allah. 23 nomor 19. Iya betul. Nah, Allah bukan manusia dan bukan anak Tuh. manusia. Yesus adalah manusia Tuh. dan adalah anak manusia. Yesus bukan Mantap. Tuhan. Bagi Jadi, orang waras, tapi orang gepeng, Yesus Tuhan. Jadi begini, saya jelasin ya. Ya, tadi saudara membawa nama saya tadi. Ketika saya mengatakan orang Kristen itu adalah menyembah Yesus karena pengaruh setan. Memang Iya kan, Bang Zuma sendiri yang mengatakan itu kan. iya betul, memang betul. Iya, Wa ikhwanuhum tapi yang yamudduna hum mengatakan fil Jadi ghayyi, jangan diputar tsumma balik la penafsiran yuqsirun. Bang Zuma. Kasihan orang. Harusnya udah selamat malah Anda tarik. Coba luruskan. Jadi Ada Maryam dia dulu ya. Mereka orang-orang kafir membantu setan-setan. Orang-orang kafir itu membantu setan-setan di dalam setan menyesatkan manusia. Jadi setan itu tugasnya kemudian menyesatkan manusia. Akan tetapi orang kafir dan orang fasik membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Dan kata Allah, "Tsumma la yuqsirun." Dan orang-orang kafir tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan manusia. Jadi setan menyesatkan manusia dibantu oleh pasukannya bernama kafir. Jadi Anda itu menyembah anak manusia Maria itu sedang membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Setannya mau agar manusia, apa tujuan kemudian setan merasuki Yudas? Tujuannya apa? Tujuannya setan merasuki Yudas itu apa? Agar Izin Bang Juma izin. Nah, tadi saudara Pendi Bang membawa Pendi. nama saya kan? Jadi saya tanya, tujuan Iya, daripada setan merasuki Yudas itu apa? Tujuannya merasuki Yudas apa? udah abang terus saja nanti. Agar Kasih Yesus- giliran saya ngomong itu aja. Nah, Nanti abang ini ngomong. pertanyaan saya, giliran saudara. Tujuan daripada setan merasuki Yudas itu apa? Silakan. Tujuan setan merasuki Yudas itu menggenapi firman dan kehendak Allah. Karena sebelum Yesus turun dari surga, Allah sudah berkata, kamu akan mati disalib, dihianati seorang ini. Nah, dan itu sebelum semua terjadi. Di mana? Dan itu- Tulis itu di mana? Dan bentar dulu, Tadi pernyataan saya, kan giliran wa saya. ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka yaitu orang kafir membantu setan-setan dalam menyesatkan Giliran saya manusia, ngomong, abang dan mereka ngomong. tidak henti-hentinya manusia. Enggak, saya nanya, ketika Anda bernarasi sebelum Yesus datang menjadi manusia, sebelum dia dibunuh oleh manusia, Tuhan sudah menyatakan itu tertulis di mana? Itu Supaya sudah Anda tidak kehendak disebut Allah, sebagai Bang. di mana tertulis kehendak Allah itu di mana? Bahwa Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap Yesus itu tertulis di mana? Kalau tidak ada berarti benar Al-Qur'an. Anda adalah teman-teman setan Begini dalam aja. menyesatkan manusia. Mana? Yang penting saya ceritakan, tempat ayatnya saya harus cari lagi di Google. Nah, Yang penting nggak ada. ada. Berarti benar Kalau masalah Al-Qur'an. ada. Tolong tunjukkan dulu baru Anda Jangan cari di bernarasi. Google, Bang Anda Fendi. harus bernarasi. Karena saya mengatakan dengan sangat tegas. kamu nggak usah naik di room ini. Kamu gimana? Walaupun kamu jelasin sama mereka ini, sudah dibilang kita nggak usah naik di room sesat kayak gini. Mana Turun aja dalilnya? kamu. Jangan- Mereka itu cari. Mana dalilnya mana? Al-Quran mengatakan Anda adalah saudara setan di dalam menyesatkan manusia. Kalau Anda mengatakan ada dalilnya, tunjukkan supaya Al-Quran ini keliru. Kalau tidak ada dalilnya berarti Al-Quran ini keliru. Tapi kalau tidak ada dalilnya berarti Al-Quran ini benar. Coba, mana tunjukkan dalilnya? Fendi, sekarang Tunjukkan kamu dalilnya turun. pada saya. Turun. Nah tuh. Jadi Kenapa lu saudara-saudara sesama pembantu setan saling melindungi supaya kebenaran itu tidak terungkap. Melindungi saudaranya sendiri. Sementara setan menginginkan manusia kemudian untuk manusia itu menyembah kepada Yesus. Sekarang tunjukkan dalilnya mana? Mana dalilnya? Bahwa iblis
merasuki Yudas itu adalah sudah menjadi rencana Tuhan. Tunjukkan di mana. Sederhana kan untuk mengetahui kebenaran itu? Al-Quran firman Allah, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan di dalam menyesatkan umat manusia. Apa pola penyesatannya? Mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia, yaitu Yesus. Kalau ini keliru, maka muncul pertanyaan, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Silakan jawab saya. Pendi, silakan. Bentar, saya lagi cari. Cari sampai botak nggak ketemu, bos. Kita di sini nih hafal Bible, pakar-pakar Bible, jadi hati-hati. Harus ada data kalau ngomong di sini ya. Contoh kayak tadi saya itu loh, Daud Nabi. Oh, ini ayatnya. Jadi begini, Bang. Jadi begini. Ini jelas kalau kalian memang paham Bible, pasti kalian tahu. Cuma letak ayatnya saya nggak tahu. Ketika Yesus mengatakan, bentar lagi aku akan mati di salib. Tapi Petrus, murid Yesus, mengatakan, janganlah terjadi seperti itu. Kata Petrus kepada Yesus. Langsung Yesus marah. Tadi emang kamu ngomong soal itu. Coba diingat lagi yang kamu bicarakan apa tadi? Diulang aja pertanyaannya banyak, Pak. Tujuan iblis itu loh mempengaruhi Yudas, itu pertanyaannya loh. Tujuan iblis mempengaruhi Yudas, kan itu saya tujuan. jelaskan. Nah, ayatnya mau saya tunjukkan. Silakan. Ini Anda sangkal lagi. Kasih giliran dong ngomong sampai selesai. Silakan. Nah, Silakan. Jadi tadi kan Yudas. Jadi ketika Yesus mengatakan bentar lagi aku akan disalib, tapi Petrus sebagai murid Yesus mengatakan tidak akan terjadi. Allah Bapa tidak akan membiarkan itu terjadi. Kata Petrus kepada Yesus. Langsung Yesus marah. Janganlah kamu seperti itu, hai iblis. Langsung Yesus katakan, kau iblis karena kau menghalangi aku disalib. Begitu. Jadi kalau pertanyaan langsung dicabut pedang mau dibunuhnya tentara Romawi. Yesus marah. Jangan seperti itu. Aku memang harus disalib untuk nebus dosa kalian. Itu kan jelas. Jadi kan jawabannya biarkan Yesus disalib karena itu kehendak Allah dari sorga. Sebelum Yesus turun dari sorga itu sudah direncanakan. Gitu. Di ayat berapa ya? Gadis Timur. Datanya mana ya? Sebentar ya. Tolong data ya. Biar aku paham di sini. Katanya udah baca Alkitab. Ya kan dulu. Jadi gini. Sekarang. Saudara tak ajarin kepada saudara ketika saudara mengambil data itu, wahai Petrus. Petrus dianggap iblis. Kenapa? Karena Petrus menyangkali apa yang harus terjadi. Apa sih yang harus terjadi? Yang harus terjadi jujur. Tuhan menjaga orang yang benar, dan Tuhan akan menjadikan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Amsal 21 nomor 8. Ini harus terjadi. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Harus terjadi ini. Jengkali apa yang Tuhan sudah wacanakan, apa yang Tuhan sudah firmankan. Tuhan menjadikan sebuah narasi yang kemudian disebut oleh orang Yahudi sebagai kalam Tuhan. Bentar Bang Juma. Ya, silakan. Di Markus 8 ayat 31 buat Mary gadis Timur. Markus 8 ayat 31 saya baca ya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan. Kalau itu kita sudah tahu itu. Lah, bukan sama Anda, gadis Timur. Nah, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepada ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Ini Yesus langsung mengajarkan bahwa dia akan dibunuh, bangkit hari ketiga. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Maka coba ulangi lagi Pak, maaf.
Markus 8 ayat 31, Kak. Jadi ketika itu Yesus sudah katakan, aku harus disalib, aku harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Yesus bilang gitu. Siapa menyuruhnya, Pak? Siapa yang nyuruh? Maryam, Anda diam dulu aja, di mute dulu. Nanti kita ngobrol lagi sesudah Bang Juma. Catat dulu yang penting, pakai sebagai edukasi nanti ke si Tasya. Dicatat dulu aja ya. Jadi di ayat itu jelas kalau itu kehendak Tuhan, Yesus harus disalib menebus dosa manusia. Tapi Petrus larang-larang, makanya Yesus marah. Biarkan aku disalib untuk nebus dosa kalian semua manusia. Itu jelas ayatnya di Markus 8 ayat 31, Kak. Jadi jawaban kalau pertanyaan kayak gitu, saya memilih membiarkan kehendak Allah terjadi. Kalau Yesus disalib ya biarlah. Itu kehendak Allah. Itu aja jawaban. Ngapain jadi pindah karena pertanyaan gitu kan itu. Oke, boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Oke. Boleh? Boleh ya? Ya. Oke, baik. Jadi gini, ketika Anda membawa narasi Markus yang tadi, itu tidak salah. Petrus tidak boleh kemudian membatalkan apa yang sudah tertulis. Apa yang tertulis? Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengutus malaikat untuk menantang Yesus, agar Yesus diselamatkan dari pembunuhan. Tertulis di mana itu? Coba Anda lihat di dalam di Matius 4 nomor 6. Mazmur 9 1 ayat 11-12. Mazmur 91. Jadi di dalam Matius 4 nomor 9 sangat jelas dikatakan di sana. Matius nomor 6. Matius 4 nomor 6. Ada tertulis tentang engkau. Kalau kamu itu adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan engkau. Tuhan akan mengirim malaikat untuk menantang engkau di kakinya, di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, memang ada tertulis. Ketika Petrus ingin membatalkan apa yang tertulis, Yesus marah. Jangan kau membatalkan itu. Kau adalah iblis. Karena kamu ingin kemudian membuat rancangan Tuhan itu berubah menjadi rancanganmu. Itu kata Yesus. Apa rancangan Tuhan itu? Mantap. Nah, rancangan Tuhan itu coba Anda pelajari di dalam Mazmur 91. Rancangan Tuhan jelas mau menebus dosa manusia, Bang. Termasuk dosa Abang Zuma. Tidak ada rancangan Tuhan kemudian menebus dosa manusia dengan membunuh manusia. Itu nggak ada. Ingat? Loh. Kan sudah dijelaskan di situ tadi. Mana dalilnya rancangan Tuhan bahwa membunuh manusia itu adalah upaya untuk menjadi karya keselamatan? Di mana dalilnya? Itu nggak ada. Perjamuan kudus itu, Bang, perjamuan kudus inilah darah. Itu perjamuan. Dengarkan. Penebusan dosa-dosa. Dengarkan. Ketika Anda membaca Matius 21 atau 31 itu, inilah darahku dan seterusnya. Yang perlu Anda pahami adalah darah yang dimaksud Yesus itu adalah anggur, daging yang dimaksud Yesus adalah roti, bukan darah beneran, dan seterusnya. Nah sekarang ketika kemudian sudah tertulis bahwa Tuhan akan menyelamatkan Yesus, berarti ada masa di mana Yesus itu dalam keadaan tragis. Ada masa di mana Yesus dalam keadaan terancam. Ada keadaan di mana Yesus itu sedang ingin dibunuh. Lalu kemudian apa yang tertulis itu harus terjadi. Apa itu? Tuhan mengirim malaikat agar menyelamatkan Yesus. Mazmur 91. Sebab malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan Tuhan kepadamu untuk menjaga engkau di jalannya. Itu untuk bangsa Israel, Bang. Itu ayat untuk bangsa Israel, bukan untuk Yesus. Oh, untuk Yesus. Makanya Anda belajar. Mari kita buktikan bahwa Mazmur 91 itu Israel, Bang. Waduh. Jadi bangsa Israel itu Tuhan mengatakan ke bangsa Israel bahwa Tuhan akan membelamu. Oke, baik. Kalau itu ada untuk Israel, sekarang pertanyaan saya. Di dalam kitab saudara di Matius 4 nomor 6 jelas sekali tertulis di sana, ada tertulis tentang Yesus. Dengarkan, ada tertulis tentang Yesus bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan Yesus dengan cara menantang Yesus di tangan malaikat tersebut agar Yesus kakinya tidak terantuk kepada batu. Matius 4. Dikatakan begini, data nomor 6. Lalu kepada mereka berkata, jikalau engkau adalah anak Theos,
jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, wahai Yesus. Tuhan, begini, kasih dong saya kesempatan, masa abang terus? Tunggu, saya akan kasih ke Anda kesempatan setelah ini. Matius 4 nomor 6, iblis berkata, jikalau engkau wahai Yesus adalah anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah wahai Yesus, sebab ada tertulis mengenai engkau wahai Yesus. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu Yesus jangan terantuk kepada batu. Pertanyaan saya kepada saudara, tertulis di manakah tentang Yesus bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan Yesus? Itu tertulis di mana? Jawab, silakan, giliran Anda. Jadi begini, ketika Yesus dicobai, yang ayatnya Bang Juma jawab itu tadi, malaikat akan datang, bahkan kakimu pun tidak akan terantuk. Ya, itu tertulis di mana? Itu pada waktu. Pertanyaannya ada tertulis, pertanyaannya tertulis di mana? Lah tadi kan udah abang baca tadi. Tadi saya kasih Mazmur 91, Anda katakan itu untuk Israel. Padahal itu untuk Yesus. Itu kalau untuk Israel atau untuk Yesus? Yesus kan mulai dari apa? Matius. Loh. Di Mazmur belum ada. Loh. Berarti nggak ada nubuatan Yesus di dalam kitab perjanjian lama, nggak ada? Itu nubuatan ada bang, tapi janji. Iya, dasar nubuatan ada, tapi itu kan janji yang dibaca bang apa tadi kan janji. Oke, sekarang disebutkan di sana. Mungkin belum ada, tapi udah berjanji-janji pula. Di sana dikatakan sebab ada tertulis tentang engkau Yesus. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pertanyaan saya, tertulis di mana? Jawab. Tertulis di mana maksudnya? Ayat yang abang baca itu tertulis di mana gitu? Iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau Yesus, bahwa Tuhan akan menyelamatkan kamu dengan cara mengirim malaikat agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tertulis di mana? Mazmur tadi Gurunda, tapi dia ingkari. Malah Bang Bu Rama malah jawab. Itu tertulis di mana? Gimana Bu Rama ini nyambung dah sih? Tertulis di mana? Di Matius ketika Yesus kan turun puasa. Inilah yang saya katakan, orang-orang Kristen itu tidak memahami Bible. Mereka hanya berdasarkan iman yang saja. Baca itu kami apologet Islam lebih paham Bible daripada Anda. Di mana? Begini bang. Makanya kasih waktu dong tentang Yesus bahwa, aduh. Ya kan tadi dari tadi udah dikasih waktu, tapi Anda tidak bicara karena Anda nggak tahu dalilnya. Jadi begini, kasih saya waktu ya. Jadi tentang penebusan dosa manusia itu udah ada, benar-benar udah ada. Jadi di waktu perjamuan kudus juga dikatakan, inilah darahku akan tertumpah sebagai penebusan dosa manusia. Jadi dosa Bang Zuma itu udah ditebus bang. Abang aja tidak mengakui. Itu loh. Bentar dulu. Kan giliran saya. Jangan giring ke ajaran pagan. Pertanyaan saya tertulis di mana? Ini kan terkait dengan Petrus yang dikatakan sebagai iblis karena dia ingin membatalkan. Jadi gini bang, kita diskusi. Kalau abang cuma memperbolehkan saya ngomong dengan pertanyaan Anda yang memojokkan. Dengarkan dulu alur ceritanya. Saya dengarkan berkembang dong gitu kan. Sabar. Dengarkan alurnya dulu. Dengarkan alurnya dulu. Alurnya supaya Anda paham, karena kelihatannya Anda nggak paham gitu loh. Bukan nggak paham Bang Zuma. Di dalam Matius 16 nomor 23. Astagfirullahaladzim. Dengarkan saya selesaikan omongan saya. Dengarkan dulu Mas Fendi, izin dulu, dengarkan dulu. Habis ini Anda. Tolong ya. Anda bicara poinnya tidak kena terhadap materi, oke?
Oke, dengarkan. Matius 16 nomor 23. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Petrus ingin membatalkan kemudian penyaliban tersebut. Oke? Sehingga Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Nah, menurut saudara, ini pembuktian bahwa Yesus sudah merancang agar dirinya disalibkan. Saya membantah. Yesus menginginkan kemudian penyaliban itu tetap terjadi, tetapi yang disalib bukan dirinya. Di mana ayatnya? Tetapi yang disalib itu adalah penggantinya. Di mana Anda minta ayatnya? dalil, tak kasih. Oke, saya kasih dalil. Anda pintar. Amsal 11 nomor 8, orang benar orang Bukan untuk fasik Yesus dipakai yang sebagai tebusan bagi orang yang benar. Sabar, sabar. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Ini yang harus tergenapi kemudian, sehingga Yesus yang digantikan oleh sang pengkhianat, dan itu tidak bisa kemudian dibatalkan oleh Petrus. Sampai sini paham? Oke. Dah. Oke apa? Oke apa, Bang? Giliran saya. Iya, giliran saudara, silakan. Jadi ayat yang Bang Zuma bilang itu bukan untuk Yesus. Orang benar Lalu? itu untuk orang-orang benar, bukan untuk Yesus. Oh, berarti Yesus bukan orang benar. Makanya ayat demi ayat itu dibaca. Itu tujuannya kepada siapa sih? Itu udah jelas ngobrol kepada Israel. Malah dibikin untuk Yesus pula. Israel lagi. Makanya tadi saya tanya, ketika di dalam Matius 4 nomor 6 ada tertulis tentang engkau, malaikat akan diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Itu tertulis di mana? Jadi Supaya ini saya Anda baca tahu ayat. alur ceritanya. Jadi ini saya Supaya baca. Anda tahu alur ceritanya bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi yang disalib itu adalah orang pengkhianat yang menggantikan dia. Supaya Anda tahu, maka kuncinya ada di dalam Matius 4 nomor 6. Ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan datang, malaikat Tuhan akan datang menyelamatkan engkau agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu pintar Bang Zuma. Nah, Tapi kenapa Anda tidak mengakui kalau Tuhan datang menjadi manusia, menebus manusia? Itu tadi pintar. Yesus diselamatkan berarti Yesus tidak disalibkan. Astaga, ini yang mencatat Bang Zuma. Astaga. Bang Zuma, yang mencatat ini kematian Yesus disalib ini. Astaga. Kasih dong ngomong dong. Siapa yang Bang mencatat? Zuma kasih lah orang ngomong pula. Jangan Iya. di Bang Pendi untuk mengapakan saudara ngomong. Tidak adil seperti itu. Pertanyaan saya kan jelas. Pertanyaan saya jelas. Matius 4 nomor 6 ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan engkau. Pertanyaan saya, tertulis di mana? Apa jawaban saudara? Silakan. Di mana tadi itu tertulis? Kan saudara yang menyatakan Nah, itu. itu juga Anda baru bertanya. Jadi begini, biar saya baca ayat ya. Anda tidak menguasai Bible soalnya. Anda muncul di forum dialog, Anda tidak menguasai kitab saudara. Giliran orang Islam yang menjelaskan tentang kitab saudara, Anda bingung. Itu tertulis. Gini Bang Zuma, kalau masalah penguasaan Alkitab, saya akui Bang Zuma. Saya akui Bang Zuma menguasai ayat-ayat Alkitab daripada saya. Tetapi sayangnya Bang Zuma dengan niat yang tidak bagus. Yang kedua, Bang Zuma tidak memiliki roh kudus. Dengan niat Gitu. tidak Jadi, bagus.
Jadi ayat yang bagus tuh dipatah-patahkan, dibengkok-bengkokkan. Jelas di dalam Alkitab ini penyelamatan manusia. Sekarang tanya Roh. Oke. Kalau Anda punya Roh Kudus, kan giliran saya. Tanya Roh Kudus Anda tertulis di mana tentang apa yang tertulis tentang Yesus itu. Oke. Dari tadi oke. Aku mau tanya sama Bang Juma nih. Lo diam. Mau lagi bertanya? Tanya lah, orang kita diskusi. Jadi di dalam Alkitab itu yang mencatat itu ada Markus, itu murid langsung Yesus. Yohanes juga murid langsung. Bahaya itu. Bahaya kalau Anda mengatakan Markus murid yang langsung. Di mana dalilnya? Kok dalil lagi? Anda bernarasi tapi nol. Anda bernarasi nol. Di mana Markus itu adalah murid langsungnya Yesus? Di mana? Yohanes yang Al-Quran katakan. Yohanes, Matius itu adalah murid langsung Bang Zumad. Anda diam dulu dong. Kalau adu bacot saya memang kalah Bang. Tapi adu kebenaran ayo. Ini adu kebenaran. Ini adu kebenaran. Ini adu kebenaran. Ya udah kasih giliran Anda ngomong dari tadi kosong. Percuma Anda habiskan waktu saya. Kamu nol. Ini ada ayat. Ada isi kepalamu nol. Nggak ada dalilmu. Nol. Itu kan ada kebencian. Habiskan waktu. Ada kebencian. Menghabiskan waktu. Saya membawa narasi Quran. Hei. Saya membawa narasi Quran. Makanya ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukansirun. Orang-orang kafir itu adalah pembantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia. Anda mengatakan Yesus itu adalah rancangannya untuk dibunuh. Pertanyaan saya muncul. Untuk apa iblis merasuki Yudas? Untuk apa iblis mengkhianati Yesus? Apa tujuannya? Apa jawaban saudara? Nol. 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 Saya ujungnya mengarah ke sana Bang. Tapi Anda tidak kasih saya waktu. Baru saya ngomong. Coba. Oke. Tak kasih Anda waktu 2 minggu. Silakan. Oke. Jadi saya baca di 2 Petrus 2. Saya baca langsung ya. Nanti jawabannya nanti ke arah sana. Sebagaimana nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajar-pengajar sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi Anda termasuk menyangkal Allah sudah menebus manusia. Ini dikatakan mereka akan menyangkal penguasa telah menebus mereka. Dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan. Jadi jelas manusia sudah ditebus yang kuasa. Jelas itu, jelas ayatnya. Jangan disangkal Bang, kalau Anda tidak percaya, jangan hasut orang biar mereka di jalan keselamatan itu. Oke. Gitu loh Bang. Oke, saya bantah ini dulu. Oke, 2 Petrus 2. Anda itu harus pakai akal. Ketika Anda membaca dalil ke akal, apalagi membaca sebuah buku yang dianggap suci. Tak ajarin sama Anda sekarang. Oke? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Umat Allah itu siapa di situ yang dimaksud? Kristen kah atau Bani Israel? Jawab. Jawab. Ya, penting umat Allah. Termasuk sekarang itu ada yang penting umat. Ya bisa. Tidak bisa. Ini bercerita tentang hal yang terjadi pada. Dikatakan akan tampil nabi-nabi palsu. Berarti sekarang juga berlaku. Anda bicara zaman sekarang juga. Diam sebelum Anda saya sepak dari sini. Diam. Tak ajarin. Diam dulu. Tak ajarin, saya ajarin, ku suapin. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Umat Elohim itu bukan kafir Kristen, paham ente? Umat Elohim itu adalah mereka yang menyunatkan dirinya, yang sunat manatnya Anda dianggap sebagai guguk.
Anda bukan sebagai umat Yang Elohim. percaya Yesus, Bang, Diam dulu yang kalau percaya Yesus diam termasuk dulu. Kristen Indonesia. Diam dulu. Jadi kami ini umat Allah juga, Sebagaimana percaya Yesus. diam. Saya belum selesai ngajarin Anda, diam. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu Santai lah Bang, santai Bang. tampil antara kamu, Santai, Bang kamu Zuma. di sini, kamu yang aku dimaksud sayang, di sini. Abang. Serius, aku sayang Abang. Kamu yang dimaksud. Aku tidak ada kebencian Diam. maksud orang. Kamu pakai senjata. Farid, Diam. orang lagi ngomong, Monyet, diam lah. Diam kau monyet penyembah manusia, diam. Kau mau dikasarin kan? Diam. Kalau kamu dilembutin, Kalau dikasarin nggak apa-apa. Kalau saya kan demikian juga. mengasihi orang yang membenci. Kampret, diam. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Anda paham siapa kata kamu? Kepada siapa? Kepada siapa kata kamu itu ditujukan? Jawab saya. Aslinya Bang Zuma memaki-maki. Jadi jangan didengar. Oh, memang kepada orang zalim saya harus keras. Dengarkan, kepada orang zalim saya nggak apa-apa Bang, tapi kasihan saya Abang berkeras yang memaki orang. Saya nggak apa-apa, saya sayang Abang. Tidak apa-apa, saya memaki orang bahlul kayak kau itu nggak apa-apa. Saya ngatain kau monyet nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya nyatakan kamu monyet, nggak apa-apa. Saya Karena Al-Quran mengatakan wa kana al-kafiru ala rabbi. Saya nggak. Lebih apa? Dikatakan oleh Allah. Orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Berarti Anda lebih buruk dari monyet. Dengarkan. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Pertanyaan saya, kata kamu di situ ditujukan kepada Bani Israel atau ditujukan kepada Romawi? Jawab. Menurut Bang Jawab. Jadi ayatnya udah ada. Giliran kau disuruh jawab, monyet. Di giliran kau disuruh jawab, kau diam. Saya udah baca tadi akan ada guru-guru palsu. Salah satu Bang Zuma. Dengarkan saya. Kau bicara. Mereka akan Sekarang menolak saya tanya penebusan sama Yesus. Yesus sudah tebus. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Pertanyaan saya, kamu yang dimaksud Dosa Bang Zuma udah ditebus. Bani Israel atau Romawi Yunani? Jawab. Itu kan dikatakan akan ada guru palsu, artinya sampai ke akhir zaman. Ada guru palsu di antara kamu. Kamu ini siapa? Supaya kita tahu nabi palsu dan pengajar palsunya itu siapa. Kita harus tahu kamu di sini Bani Israel atau Bani Romawi. Jawab. Kamu ini orang yang percaya kepada Yesus, termasuk kami. Di antara kami akan ada guru palsu juga. Termasuk Anda. Ngaco. Cuma Kan dikatakan di sini Bang, akan ada guru palsu. Tak ajarin. Jadi demikian pula di antara kamu, maksudnya di tengah-tengah Bani Israel, murid-murid Yesus itu akan muncul pengajar-pengajar palsu, akan muncul guru-guru palsu. Nah, siapa yang muncul di tengah-tengah Bani Israel? Yang mengajarkan pencipta langit dan bumi inkarnasi menjadi jengkol, menjadi manusia. Siapa pengajar palsu itu? Siapa yang muncul di tengah-tengah Bani Israel? Siapa? Dia berkata. Nah, udah angkat tangan saya, ampun saya dialog sama orang yang tidak menggunakan akal. Angkat tangan saya, silakan Bang Handi, lanjut. Bapak, Bang. Bukan ajaran Bang ya. Oke. Pendi. Oke. Saya poin-poin pendek saja. Sip, mantap. Ya. Apa maksud iblis mempengaruhi Yudas? Maksudnya apa? Kan tadi sudah saya jawab Bang, untuk menggenapi rencana Tuhan Bang. Oke. Supaya Yesus disalib. Oke, baik. Jadi Tuhan merencanakan agar iblis merasuki Yudas untuk membunuh Tuhan. Begitu? Tuhan merencanakan iblis.
kemudian Yudas berkhianat untuk membunuh Tuhan Anda. Betul? Ini saya jelasin Bang ya. Jangan dijelasin, tinggal ikutin aja. Aduh, aneh-aneh saja. Ini diuji kata per kata. Tuhan, dengarkan saya, dengarkan. Tuhan merencanakan. Rencananya adalah menyuruh iblis untuk merasuki Yudas agar Yudas dengarkan dulu, belum kelar, Pendi. Keliling-keliling aja tuh memojokkan. Yang jelas saya kan udah jelaskan, Yesus sudah dirancangkan untuk mati di kayu salib. Iya. Jadi Tuhan mempergunakan iblis untuk membunuh Tuhan, gitu. Ya. Betul? Bang Andi. Diam dulu sebentar, Fendi dulu. Tuhan mempergunakan iblis untuk membunuh Tuhan, betul? Betul? Kan sudah saya jelaskan, Bang. Iya, tinggal betulkan kalau betul, kalau salah ya salah. Saya ulang. Tuhan merencanakan mempergunakan iblis membunuh Tuhan, betul? Itu enggak perlu saya jawab, Bang. Udah saya jelaskan tadi, Yesus akan mati di kayu salib menebus manusia. Itu rencana siapa? Rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan membunuh Tuhan. Kalau masalah rencana Tuhan itu kita tidak tahu, Bang. Loh, tapi di Alkitab dikatakan begini, Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati. Sudah tahu, Bang. Bukan iya, Fendi. Bukan dikatakan merencanakan, sudah tahu. Yang punya rencana siapa? Tuhan punya rencana membunuh Tuhan. Dibedakan dulu, Bang. Allah Bapa sama Yesus kan. Oke, Tuhan Bapa punya rencana mempergunakan iblis untuk membunuh Tuhan Anak. Begitu? Sudah saya bilang tadi, sudah bukan sederhana loh, ini tinggal diiyain loh. Saya nggak bisa jawab gitu, Bang. Saya harus ambil tengahnya. Anak memakai iblis. Saya kepada pertanyaan-pertanyaan gitu yang berguna aja, Bang, tanya tentang ayat firman Tuhan. Bang Pendi, biar jadi saya ulang ya. Terakhir, diam dulu. Ini siapa sih? Tuhan Bapa merencanakan membunuh Tuhan Anak memakai iblis dan Yudas. Selesai di ya? Alkitab nggak kayak gitu, Bang, di Alkitab. Nah, sekarang kalau begitu saya tanya. Saya olah lagi nih, yang punya rencana membunuh Yesus siapa? Dikatakan, Bang, merencanakan menebus manusia di kayu salib. Oke, siapa yang punya rencana itu? Siapa yang punya rencana itu? Aduh, kita jadi ngobrol yang nggak berguna. Banyak lagi yang. Nah, ini gunanya di sini. Kamu itu nggak mau jujur dari tadi, makanya bikin marah Bang Juma. Kayak begini. Otakmu nggak berfungsi, otakmu nggak berfungsi, yang memojokkan itu aja saya tahu, Oke, Bang. udah ganti. Mute dulu, Pendi, kau istirahat dulu, minum kopi dulu, kayak nasi goreng dulu, gantian. Otakmu rusak. Ayo Bang Andi, biar saya jawabnya. Betul. Oke, gantian. Silakan yang lain. Kau ke gereja, Beol di sana, di sana, Cebo air 1 sendok udah. Ayo Bang Andi, Kau biar turun dulu. Nggak Berisik berfungsi, banget kau, Ben. Pendi. Kau ke gereja. jawab. Mungkin ada pertanyaan selain dari sebelum masuk pertanyaan tersebut. Jadi mungkin Bang Handi mungkin bisa sebutkan pertanyaan sebelum masuk pertanyaan ini. Oke, kalau begitu Anda yang bertanya silakan jawab sendiri, biar ada pengantarnya. Oke, kira-kira menurut Bang Handi, Yudas itu seperti seorang apa? Seperti apa? Silakan jawab sendiri. Iya. Anda juga nggak punya pikiran juga kalau kayak gitu. Masa Anda Yudas itu pengkhianat. Oke. Yohanes 6 nomor 70 Yudas disebut iblis. Enggak usah lagi sebutkan ayat. Apa Bang Cuma tadi bilang apa? Yudas tadi seorang pengkhianat kan? Iblis. Ya, iblis. Kok iblis? Yesus yang mengatakan begitu? Enggak, di mana? Yohanes 6 nomor 70. Oke, menurut Bang Juma, Yudas itu seorang iblis atau seorang manusia? Dia adalah manusia yang Yesus sebut iblis. Nah gitu nih bilang. Jadi kalau tadi Bang Juma bilang Yudas itu seorang iblis kan beda. Gimana sih Anda ini? Ya.
Sedang gini Bang Juma. Kembali Kalau sebenarnya ini ada pengantarnya tuh Bang Ndoro. Nah, siapa yang memerintahkan, siapa yang berkuasa, siapa yang mengendaki iblis mempengaruhi Yudas agar Yudas berkhianat, kemudian Yesus dibunuh, siapa itu? gini Bang Handi. Sebelum Yudas itu mengkhianati Yesus, Ditanya siapa, dijawab iya, sebelum. saya jelaskan dulu. Jangan nyambur main logika seperti itu, karena logika Anda salah gitu. Saya tahu Anda bermain logika. Orang saya bertanya kok logika? Iya, pertanyaan Anda masuk dalam logika. Jadi saya bertanya juga membawa dengan logika. Kenapa ini malam nggak ada orang yang waras ya? Iya, Kok justru sama aja sih? Tanya tuh dijawab. Jangan nyalahkan pertanyaan. Kan gini bro, Yudas itu betul nggak? Yang mempengaruhi Yudas iblis, betul Jawab apa betul? dulu, Bang. iya. Ya, oke. Nah, terus kemudian mempengaruhi Yudas. Siapa? Saya kasih pilihan ganda, mau? Gak usah. Ya udah, silakan jawab siapa. Oke. Sebelum saya jawab dulu, saya jelaskan dulu ya. Nggak usah dijelaskan, dijawab Ya, dulu baru Jawab dijelaskan. dulu baru penjelasan, Bang. Itu baru benar. No, dijelaskan dulu lah. Jelaskan dulu baru nggak jawab gitu ya. Udah silakan nggak percaya. Silakan. Ya, Jelaskan coba, dulu coba. pasti nggak Gini aja. jawab. Lebih Iya, jelas, Biar coba. nggak Bang. bola-balik di situ, seperti gini. Sebelum Yudas itu mengkhianati Yesus, Yesus sudah pernah memperingati Yudas. Tetapi Yudas tidak ada pertobatan. Nah, sehingga ketika Yudas itu menjual Yesus itu dengan dirinya sendiri. Dia dipengaruhi oleh nafsunya sendiri itu. Nah, sehingga dia itu dipengaruhi oleh kedagingannya. Jadi bisa dibilang itu memang dari iblis. Memang benar itu dipengaruhi oleh iblis. Bukan berarti iblis memakai Yudas untuk supaya Yesus disalibkan. Itu salah. Muter. Sederhana loh bro. Ini diam dulu Dion. Sederhana loh ini. Ya kan ini ada iblis nih satu. Ini ada Yudas. Yudas ini dipengaruhi oleh iblis. Sederhana pertanyaannya, siapa? Ya, siapa dalang ini semua? Siapa yang mempengaruhi iblis ini? A. Dirinya sendiri. B. Yesus. C. Bapak. Siapa? Udah pilihan ganda loh, tinggal. Jangan buat pertanyaan kayak gitulah, Bang. Lah, Ya ini kan dijawab. terjadi. Ini terjadi loh. Terjadi loh itu. Karena gini, kenapa pertanyaan itu muncul? Karena menurut kawanmu tadi, pengkhianatan Yudas itu sudah dirancang oleh Tuhan. Nah, sekarang kamu yang mau meneruskan. Kalau itu memang dirancang oleh Tuhan, maka iblis mempengaruhi Yudas itu atas perintah Tuhan. Begitu jadinya. Betul enggak, Bang Andi? Iya, jadi Tuhan Bapa mempengaruhi iblis memakai Yudas untuk membunuh Tuhan anak. Selesai. Kalau pakai akal. Tapi kalau ini diimani ngeri-ngeri kali itu. Tapi kenyataannya ya begitu. Nah, tinggal mau cari selamat apa mau ke gunung selamat. Ada dua nih, mau cari selamat apa mau ke gunung selamat. Atau selamat selumun selamat. Gunung Selamat itu ada di Banyumas. Lah ya, atau selamat selumun selamat. Tapi oke. Tapi gini sih, Bang. Saya mau kasih sebuah makna sama yang ada kita di sini ya, di live ini. Kalau kita nggak belajar teologi atau tidak sekolah dengan Belajar teologi dia Bang Juma. kalau kita nggak belajar teologi, apapun yang kita terima, apapun yang kita Yang bahas, tadi kok dikasih kalau kita
nggak berterima tentang Entar dulu deh, pelajaran tentang teologi, habis ini. pasti Ini kita ini nggak menerima sarjana penjelasan teologi nih Bang penjelasan Juma. itu. Iya, iya. Sarjana Oke, teologi. Bang. Jadi kalau Oke, kita cuma baik. mengandalkan Sebagai pikiran sarjana- aja, Waduh. itu nggak ada artinya. Oh, jadi Anda pernah belajar teologi ya, Bang? Oh, terus kenapa Yesus memerintahkan? Nah, pertanyaannya kok sama. Iya, Bang. Anda pernah belajar teologi, Bang? Ya, Oh, coba pertanyaan saya, Anda menyembah Yesus itu atas perintah siapa, Bang? Kalau Anda pernah belajar teologi, Bang? Atas kepercayaan. Nggak ada perintah dari Tuhan, Bang. itu Karena iman saya. Tuhan telah memberitakan akan ada juru selamat yang akan mati dalam ini siapa yang disuruh ngomong, siapa yang diminta jawab, siapa? Tolonglah, kalau nggak diminta ambil dulu Ntar dulu lah. Dion, satu-satu. Dion ntar dulu, ini setelah Bang si Bang Gantian ini, aja, Bang Dion, setelah gantian. Bang ini nyerah Dia, baru. dia tadi menjawab atas dasar kepercayaan. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas kepercayaanmu sendiri. Dilarang di dalam kitabmu. Nah, sekarang ada nyembah Yesus atas perintah siapa? Iman atas saya sendiri. dasar iman. Tidak. Iman saya Tuhan sendiri. berkata. Nah, berarti atas asumsi sendiri. No. Iya. Loh, No, kalau tidak atas perintah siapa, Bang? Ayo, berapa Gini, tahun belajar teologi, saya Bang? jelaskan, Masa pertanyaan saya jelaskan begini sama- aja nggak bisa dijawab? Oke. Udahlah. Saya Muslim, Bang, Muslim. Ya sudah, gini aja. Mohon maaf ini ya. Semisalnya kalau ditanya kenapa Anda masuk agama Islam, pasti Anda menyebutkan karena saya percaya ini dan saya percaya itu. Nah, Bukan, begitu- Bang. No, Bukan. saya jelaskan Anda dulu. sudah Terus saya tanya ngasih lagi. jawaban yang salah. Kalau No. saya ditanya seperti itu, jawabannya nggak seperti dengar itu, dulu. Bang. Iya, dengar dulu itu Ya, dasarnya. tunggu dulu, Anda sudah Dengar salah. dulu, ini Anda itu dasarnya. mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan pendapat saya. Enggak, Ini salah saya- ini. saya Kalau kasih saya pemahaman. ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Karena saya punya otak. Oke. Nah, itu kan jawabannya, sudah Bang. jawab. Itu sudah saya jawab sendiri. Nah, kalau kamu memang punya otak, ketika Anda menjadi Kristen, maka orang yang punya otak harus bisa jawab, kamu nyembah Yesus atas perintah siapa? Terus tadi saya kasih pertanyaan tadi, abang jadi nggak jawab, nggak katanya punya otak. Karena saya punya otak, makanya bisa tahu bahwa di dalam kitab saya ada diperintahkan untuk menyembah Allah. Oke. Ya kan, inani anallah, Siap. la ilaha illa Iya. ana. Oke, Fa'budni siap. wa aqimi sholati dzikri. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus atas perintah siapa? Jangan menyerang personal, otak-otak segala disebut, diskusi yang benar. Sekarang Anda stay dulu berdua ya. Izin dulu saya moderatorin. Tolong stay dulu ya, Bang. Kita saling menghormati ya. Nah, sekarang ini gilirannya Bang Juma, biar Bang Juma nggak ngantuk. Ini Bang Juma ini sarjana teologi. Kira-kira pengantarnya apa nih sarjana teologi ini Bang Juma? Anda diam dulu dong. Anda diam dulu. Bang Juma dari tadi diam loh. Ini giliran Bang Juma. Silakan Bang Juma. Jadi untuk memahami Bible itu tidak perlu menjadi sarjana. Modalnya Salah, akal Bos. aja, akal. Salah, Bos. Mohon Anda diam. Habis Apa ini. tuh? Habis Bang Belajar Juma. teologi Jadi itu harus jadi jangan, sarjana Bos. dulu. Oke, sekarang Paulus itu sarjana lulusan apa dia? Lukas sarjana apa? Jangan ya Bang Soalnya Juma saya samakan tanya, dengan zaman dulu, zaman sekarang. Harus pakai Jangan otak dulu dulu itu. zaman sekarang. Ya. Sekarang saya tanya, kalau itu syaratnya, pertanyaan saya, Paulus ini lulusan apa dia? Apa titelnya Paulus? Bang Juma, Paulus ini seorang ahli Taurat. Terus dia juga seorang pelajar. Dia bisa mengerti bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Yesus Oke ya. meminta. Dengar dulu. Ini Yesus masih meminta muridnya. kelompat-lompat. Yesus meminta muridnya untuk waspada kepada ahli nujum atau ahli Taurat. Ini dengan Kan sudah dasar apa dulu ditangkap itu. pertanyaan ini? Pangkalnya kan udah pangkalnya udah ketahuan kan. Yesus Apanya? mengajarkan waspada kepada ahli Taurat. Paulus adalah ahli Taurat.
Makanya aku bilang gini Bang Juma, kalau membaca Alkitab itu jangannya dengan rasa kebencian dan rasa ini menjatuhkan, tapi bacalah Alkitab. Siapa yang dengarkan saya dengan sepenuh hati Bang Juma, supaya mengerti firman Tuhan itu bagaimana Bang Juma. Harusnya ketika Anda itu berpendidikan, Anda harus mengakui bahwa ketika orang berbeda pandangan dengan Anda terhadap sebuah konsep, Anda jangan mengklaim orang itu membenci. Jangan Anda membenci. Sekarang saya kasih data kepada saudara. 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Tidak bersalah. Pertanyaan saya, apakah pembunuhan kepada Yesus itu adalah sesuatu yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan? Jawab. Iya. Saya kan udah kasih clue-nya kan? Saya sudah kasih clue-nya. 6 perkara yang dibenci Tuhan. 6 perkara yang dibenci Tuhan. Yang bagian daripada 6 perkara ini, salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan 7 kekejian di dalam hati Tuhan bagi hatinya. Di antaranya membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, kalau Anda adalah ahli, Anda adalah pakar, atau Anda adalah sarjana teologi, pertanyaan saya kepada saudara, pembunuhan terhadap Yesus ini adalah kekejian bagi Tuhan atau kemuliaan bagi Tuhan? Jawab pakai ilmu, silakan. Katanya pembunuhan adalah kemuliaan. Sementara Amsal 6 itu adalah kekejian. Gimana mungkin sesuatu yang dibenci, bagaimana mungkin sesuatu yang merupakan kekejian bagi hati Tuhan Anda katakan sebuah kemuliaan? Ini Anda dapat ilmu dari mana nih? Ilmu Anda dari mana? Sebut saja. Karena itu sudah direncanakan oleh Allah Bapa, akan ada anak manusia turun ke bumi yang dibenci, menghapus 7 perkara yang menjadi kekejian. Di antaranya adalah pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Yesus adalah orang suci kata Anda. Yesus adalah orang yang benar kata Anda. Yesus adalah orang kudus kata Anda. Berarti itu dia wajib hukumnya oleh Allah Bapa. Sudah ditetapkan bahwa akan Tuhan lagi yang Anda Tuhan lagi Anda fit dosa manusia. Nah, Amsal 6 nomor 16 dan seterusnya, 6 perkara yang dibenci, 7 perkara yang merupakan kekejian bagi hati Tuhan. Di antaranya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, menebus dosa, pembunuhan terhadap Yesus itu kemuliaan bagi Tuhan atau kemuliaan bagi hati Tuhan? Itu kan yang ini diturunkan aja. Ini yang mengaku sarjana tadi yang jawab, silakan. Ya. Oke, silakan. Jangan ketawa bro, jangan ketawa dirimu ya. Loh, gini, saya mau jelaskan seperti kalau dia hanya dia tertawa, dibuang aja, diturunkan aja. Kalau dia hanya tertawa tidak bisa menjawab. Ayolah Bang Juma, kitanya diturunkan aja semuanya. Kalau dia hanya bisa tertawa dan tidak bisa menjawab. Ayolah. Oke, sekarang Anda pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya, wahai kepala gepeng. Pertanyaan saya apa? Amsal 6. Ya udah turunkan. Dia nggak ada ilmu, mempermalukan Kristen lainnya aja orang-orang kayak gini. Justru Anda yang sombong, tapi Anda yang memalukan. Ilmu. Oke, kalau begitu saya kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan sekali lagi kepada saudara. Amsal 6, dasar udah pergi dia. Amsal 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah itu adalah sebuah kejahatan. Pembunuhan terhadap orang yang benar itu adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Pertanyaannya, pembunuhan terhadap anak Maria Yesus ini adalah kekejian bagi Tuhan atau ini adalah sebuah kemuliaan bagi Tuhan? Simon yang tadi mengatakan bahwa itu adalah kemuliaan.
Nah, silakan Anda jawab. Bang Juma, kenapa Bang Juma kasih orang itu monyet? Itu ajarannya ta? Udah, sekarang jawab. Pembunuhan ini singkatnya. Monyet lebih mulia daripada ente. Monyet tidak pernah menyembah sesamanya monyet. Paham? Anda tahu dari mana? Dasar apa? Monyet mana ada? Kamu pernah lihat monyet menyembah monyet? Pernah? Terus Bang Juma pernah lihat? Tapi hari ini saya melihat kamu menyembah manusia. Ya, siapa manusia? Saya melihat kamu menyembah manusia. Berarti monyet lebih mulia daripada kamu. Kalau sekarang pertanyaan saya udah, kamu jawab aja pertanyaan saya. Jawab aja pertanyaan saya. Tapi di dalam Amsal 6 nomor 16 diam dulu. 6 perkara yang dibenci dan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus itu adalah sebuah kemuliaan atau sebuah kekejian? Silakan. Jawab itu. Membunuh Yesus itu kemuliaan atau kekejian? Sederhana loh. Bingung dia. Membunuh Yesus kemuliaan atau kekejian? A. Kemuliaan. A. Kemuliaan. B. Kekejian. Tapi kalau kau menjawab jujur, tertawa. Ditanya mute. Kalau kau mau menjawab jujur, entar dulu yang lainnya. Kalau kau mau menjawab jujur, patokannya yang tenang dulu. Kalau kau mau menjawab jujur, patokannya ada di Amsal 6 nomor 16. Pertanyaannya, membunuh Yesus itu kemuliaan atau kekejian? Jawabannya ada di Amsal 6 16 kalau kau pakai otak. Tapi kalau tidak, silakan bermanuver sendiri. Mudah tau? Silakan. Masa nggak ngerti-ngerti sih? Nggak ngerti-ngerti? Monyet lebih mulia daripada ente. Udah aku bilang. Jadi diulang ya, Amsal 6 nomor 16 itu, yang membunuh orang yang tidak bersalah adalah mudah ini sebenarnya, sederhana. Kayak warung Padang sederhana. Tapi kau persulit dirimu. Kenapa? Kalau kau jujur, kau berhenti menuangkan manusia. Kalian itu terselamatkan, makanya kita hadir. Jawab bro. Kalian itu terselamatkan dari kegilaan, makanya kami hadir di sini untuk mengajarkan kamu. Silakan jawab. Jawab itu. Kalau sudah nggak lambaikan tangan, pusing. Silakan tidur. Ini siapa sih? Putra si Mak. Siapa sih yang naikin ini? Turunin aja dulu. Sekarang saya ulangi yang keempat kali biar Banyuma nggak capek. Amsal 6 nomor 16, membunuh itu orang yang tidak bersalah kekejian. Apakah membunuh Yesus itu yang tidak bersalah A. kemuliaan atau kekejian? Jawab. Akal dipakai. Katanya sarjana teologi begini jadinya. Sederhana loh itu. Begini nih kesarjana, imani saja Yesus mati menembus dosa kami. Itu kan imanmu. Gitu loh. Giliran kasih tahu bahwa membunuh itu nggak boleh. Banyak perintah Tuhan nggak boleh membunuh. Yesus itu tidak bersalah, nggak boleh dibunuh. Pertanda kalau akalmu sehat, Yesus itu tidak dibunuh di salib. Tapi kalau akalmu dimatikan, agar kau selamat dengan matinya orang, pelanggaran perintah Tuhan. Makanya akalmu dipakai, coy. Akal dipakai di sini, bukan doktrin, bukan imani saja. Ketawa-ketawa lagi. Kau ketawa itu sebenarnya kau menertawakan imanmu yang sangat keliru. Jangan tertawakan dirimu. Ini kalau dalam sidang begini, kau diam begini, gua jatuhin ponis lo 20 tahun seumur hidup kalau perlu. Kau ibarat kata itu tersangka di sini, kau nggak punya, memang nggak punya hak jawabmu itu. Aduh, benar-benar lu. Jangan tertawa bro, karena memang kau itu orang keliru. Ini mau diluruskan. Ngeong. Bang Juma berusaha meluruskan. Kau membantu kau supaya sehat. Kau ngeyel gitu loh. Saya nggak meminta ajaran dari orang-orang yang tidak berdiri teologi, karena itu salah. Itu benar. Ada beo yang kejepit kursi. Aku boleh bertanya nggak? Ntar dulu Mbak, ini aja nggak bisa dia jawab. Inilah bukti bahwa kalau kau berakal sehat, menganggap
pembunuhan terhadap Yesus. Ada Tuhan yang akan menyelamatkan kalian dengan Anda beriman kepada pembunuhan terhadap Yesus. Tapi Tuhan yang mana? Tuhan yang satu-satunya itu memandang pembunuhan terhadap Yesus adalah sebuah kekejian. Tuhan yang satu-satunya itu memandang pembunuhan terhadap anak Maria itu adalah sesuatu yang dibenci oleh dirinya. Sekarang pertanyaannya, sebagai Kristen ngaku sarjana teologi, sekarang pertanyaan saya sederhana, pembunuhan terhadap Tuhanmu anak Maria itu kekejian bagi Tuhan atau kemuliaan? Apa jawabanmu? Monyet lebih mulia daripada kau, itu lebih penting. Aduh, inilah ajaran-ajaran yang katanya ajaran itu baik-baik. Kok jadi saya? Kok dari kataannya? Kok jadi saya yang kamu tanya? Kok jadi saya ya? Itu masih mending loh Bang Juma kayak begitu dari ada seburuk-buruknya makhluk. Al-Quran mengatakan wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Oke? Lalu kemudian Al-Quran ulaika syarrul bariyah. Orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk, sejelek-jeleknya makhluk. Itulah orang kafir. Dan kita buktikan pada malam hari ini. Jadi Bang Juma anggap Bang Juma itu suci. Saya bisa tertawa kamu kan? Juma saya bilang ngomong kamu dibawa. Bandro kamu dibawa, kamu nggak bisa jawab. Ngomong nggak? Kamu nggak malu? Kamu nggak malu dikatakan oleh Al-Quran orang dulu kafir belum itu kelar, adalah makhluk yang seburuk-buruknya di antara seluruh makhluk. Kamu nggak malu? Cuma aku bisa ngomong nggak malu dikatakan Al-Quran seburuk-buruk makhluk? Harusnya malu, buktikan Al-Quran salah. Kami adalah manusia, kami adalah makhluk yang paling mulia. Harusnya Anda buktikan itu dengan Anda membuktikan pola kebenaran yang ada di dalam iman saudara. Kan faktanya kagak. Oke, ngomong. Aku boleh ngomong nggak? Pertanyaannya, orang lagi ngomong juga. Kamu punya otak nggak sih? Pertanyaannya adalah pembunuhan terhadap Yesus itu sebuah kemuliaan bagi Tuhan atau itu adalah sesuatu yang dibenci dan kekejian bagi Tuhan? Jawab. Gak usah kemana-mana bicara, gak usah. Ya, kamu Raja mau ngomong, jawab itu. Tadi kau mau bicara, silakan jawab. Mudah-mudahan kau dengar. Karena orang bicara, kau bicara, pasti kau nggak dengar. Sekarang giliran kau ditanya, diam, silakan. Dion diam. Ini si Raja, sang Raja mau bicara nih, silakan jawab. Raja silakan. Kurang nggak kalian? Kenapa kalian suka membahas Alkitab kami? Kami kenapa? Ya, Kak. Emang kalian ahli Alkitab? Belajar sama kami. Kami belajar sama kalian. Cuma ya. Kamu berfikir gitu cuma. Bukan kamu. Perbaiki dulu sih. Merah itu. Aduh. Ya. Perbaiki signalmu dulu merah. Udah. Tidur aja Pak, tidur aja sinyalnya nih. Minta password sama tetangga dulu lah kau. Merah itu. Numpang wifi dulu lah. Numpang wifi sama tetangga dulu. Minta password lagi. Oke, siapa ini yang diskusi? Batak atau Dion? Masih. Coba Batak Toba dulu. Batak Toba. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, topiknya adalah Bang. Pembunuhan atas Yesus itu, Yesus dibunuh itu kemuliaan bagi Tuhan atau kekejian bagi Tuhan? Ini kan Abang sudah mengarahkan untuk jawaban dua kan? Ya, jadi saya tidak memilih di antara dua-duanya itu. Jadi jangan Abang paksa harus ku jawab itu dua-duanya. Terus jawaban alternatif apa Bang? Iya. Ya sudah, itulah yang sudah diatur dalam penggenapan Injil kami. Penggenapan Injil lah saya bilang. Jadi jangan Abang arahkan jadi harus menjawab yang dua opsi yang Abang buat. Iya, jawaban alternatifnya apa Bang? Iya, itu kan aku bilang tadi. Apa itu? Penggenapan. Penggenapan, baik, standby. Iya, jawaban alternatifnya penggenapan. Ya udah diam dulu. Jawaban alternatifnya Bang Juma penggenapan katanya. Silakan. Penggenapan apa Bang? Penggenapan Injil. Apa kurang jelas suara saya tadi ngomong? Penggenapan Injil. Penggenapan Injil. Penggenapan iya, penggenapan Injil. Maksudnya apa? Penggenapan dari
perjanjian lama ke baru gitu. Jadi penggerapan dari yang mana yang digenapi di situ di perjanjian lama? Yang mana di dalam kitabnya perjanjian lama yang digenapi yang mana? Oke, baik. Penyaliban Tuhan Yesus. Di mana di perjanjian lama ada penyaliban? Di mana? Di mana di perjanjian lama ada penyaliban? Diceritakan di mana? Kan saya bilang bukan apapun yang sudah diatur yang tertulis di dalam perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama disempurnakan, digenapkan. Gitu loh. Mana? Oke, di perjanjian lama mana dituliskan Tuhan akan mati di salib? Itu tertulis di mana? Di sana tidak ada tertulis yang saya tahu, tapi yang lalu kenapa di mana tertulis? Bang Juma, kalau kita sepakat dulu kita ganti-gantian ngomong, jangan cuma abang macam adil berkhotbah, abang macam berkhotbah aja abang di gereja tidak bisa jawab. Hanya saudara itu harus bisa juga. Pembunuhan terhadap Anda mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Nah, sekarang tunjukkan di dalam perjanjian lama yang merupakan nubuat yang digenapi di perjanjian baru terkait dengan pembunuhan kepada Yesus ini. Silakan. Oke, baik, saya coba dulu cari dulu sebentar ya, karena saya bukan apologet seperti Anda. Baru jadi, mau dicari. Tunggu, jangan dulu aku ini, kalau aku ke apologet seperti Anda, saya menguasai, tapi ingatlah apa yang kusampaikan doktrin dari guru sekolah minggu saya. Jadi ya sudah, udah cari sana dulu Bang, jangan kau banyak cerita, cari dulu. cari dulu. Nah, banyak cerita, cari ya. Ngomong cari, nggak nemu jadinya. Diam dulu, cari, sabar, gitu loh. Oke, biar saya cari ya. Ya, cari sabar dulu. Ya. Oke, baik. Kita tunggu 6 hari 6 malam, tetap kita tunggu kok, santai aja. Tapi kalau Anda bicara sambil mencari, nggak nemu jadinya, gitu. Padahal sebenarnya jangan bacot begitulah. Anda berbicara mengenai nubuatan, saudara, kalau Anda mencari nubuatan di perjanjian lama tentang pembunuhan Yesus, Anda tidak akan temukan. Nubuat tentang pembunuhan Yesus itu ada di perjanjian baru dibuat pada saat itu. Jadi tidak ada di dalam kitabnya Yahudi nubuat Tuhan mati dibunuh, nggak ada. Kalau di perjanjian lama Yeremia 1, orang Yahudi ingin mempersembahkan korban penebusan dosa, maka orang Yahudi diperintahkan mempersembahkan hewan, bukan manusia. Nah, terkait dengan pembunuhan terhadap Yesus, nubuatannya itu adalah nubuat yang baru dibuat pada tahun itu juga. Perjanjian baru sendiri, dikarang di perjanjian baru sendiri. Di mana itu? Yohanes 11, nomor 45 sampai 53. Anda baca di situ. Ya. Jadi Kayafas yang bernubuat tentang pembunuhan untuk Yesus. Itu pun pembunuhan untuk Yesus bukan untuk Kristen. Pembunuhan untuk Yesus adalah untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk Kristen. Coba Anda pelajari itu. Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Demikian. Kau cari kemana Bang Bata? Kau cari kemana? Lama sekali. Padahal sebenarnya saya tahu tempatnya itu pun bukan untuk Yesus, tapi saya nggak mau kasih tahu. Udah diemin aja. Ngopi-ngopi dulu Bang Andi. Tak ajarin Yohanes 11 nomor 45 sampai 53 kan ada situ nubuatan yang dikarang oleh Kayafas untuk pembunuhannya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Baca nubuatannya.
Katanya. Aku kasih clue-nya, udah aku kasih Clue-nya begini ya. referensi. Nanti akan dia diberi nama Immanuel, terus diremukkan, tapi di sana mulutnya ditutup. Sedangkan Yesus waktu disalib mulutnya dibuka. Salah lagi itu data. Itu tahu kita semua, mulai dari Y nomor sekian-sekian, tahu semua kita yang sering lu pakai. Tapi setelah dibahas, bukan untuk Yesus, datang Billy Yahudi, nabok tipis-tipis gitu. Jadi percuma lu nyari 2 menit sebelum kiamat, nggak bakal nemu. Karena itu kitab orang. Karena itu kitab orang untuk Bani Israel, Bani Yakob. Baca Yeremia 31:31, itu bukan untuk siapa-siapa, itu perjanjian utama untuk Bani Yakob. Tapi tadi mulut mau berbicara 6 hari kau 6 hari 6 malam siap kau menanti. Ini baru ya kali berapa bang, menit kita nungguin Ya, lu abang 6 hari 6 malam, rungkatin aja roomnya. Ya lu cari aja dulu. Lagi 6 hari. Ya, Enak kan Pak, 6 hari makanya 6 jangan malam bacot kau. ngomongnya. Ya, ini saya lagi ngomong sendiri, bukan ngomong sama lu. Lu jangan usah dengerin. Kenapa lu yang gatel? Nangis kok sambil bicara bang. Abang, Makanya Bang Batak seorang Toba, apologit itu nangis itu karaktermu jangan harus sambil bicara. bagus. Enggak, saya nggak asal bicara. Pak Bang Juma tadi udah saya tonton, ngomongnya aja pun kotor-kotor. Seorang apologit abang gigit. Tuhanmu emang nggak kotor mulutnya? Kau bicara seperti itu, aku juga bisa ngomong loh. Tuhanmu memang nggak kotor mulutnya? Menyebut Dari wanita mana kau bilang ngomong Tuhanku ngomong kotor? Iya, menyebut wanita menyebut wanita guguk nggak kotor itu mulut. Daripada nabimu beristrikan 12 umur istrinya banyak. Daripada Tuhanmu nggak punya istri gimana? Daripada Tuhanmu nggak punya istri gimana? Nggak normal. Kena, langsung kena. Nah, lebih suci kalau tidak punya Tuhan. Nah, manusia suci ini bisa nggak dibunuh? Jangan kau karang aku ngomong-ngomong seperti itu. Nggak ada aku bilang tadi ngomong seperti itu. Jadi memang ini Jadi Yesus itu manusia kotor. Gini. Yesus itu manusia kotor atau Yesus itu manusia bersih, suci? Menurut kami iya. Bung, Yesus itu bersih kan, manusia suci kan Yesus itu? Benar, orang suci. Menurut Tuhan, menurut Tuhan di dalam Keluaran 27 nomor 3, jangan kau membunuh orang yang suci, pembunuhan terhadap orang yang suci selaksa Yesus itu melanggar perintah Tuhan atau taat perintah Tuhan? Jawab. Sinkron enggak pertanyaanmu tentang kesucian Tuhan? Enggak. Tadi pertanyaanmu Tuhan suci. Saya bilang iya. Anda mengatakan Yesus itu suci, Yesus itu orang benar, berarti dia bukan orang jahat karena dia suci. Oke? Pertanyaan saya, ketika Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang salah, jangan kau membunuh orang yang benar. Pertanyaan saya, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar perintah Tuhan atau taat perintah Tuhan? Jawab. Coba pertanyaan saya sekarang ini. Keluaran 23 ayat 7 benar? Oh. Enggak, itu yang abang katakan tadi. Jawab dulu. Iya saudaraku, iya saudaraku. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Pertanyaannya, pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar perintah Tuhan atau taat perintah Tuhan? Jawab. Jadi begini, itu firman Tuhan untuk dilarang kepada kami. Udah, kepada kami. Ya, kenapa dari Anda ini kitabnya orang Yahudi kepada kami? Anda Yahudi. Saya satu Alkitab, satu Alkitab dengan Yahudi. Satu Alkitab
Yahudi karena Anda mengambil kitabnya orang. Jadi aku tanya sama kamu. Keluaran 23 nomor 7. Ini pertanyaan saya tadi, Bang. Kok dibalik lagi? Tuhan mengatakan haruslah, wajiblah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus ini orang benar, Yesus ini bukan orang bersalah. Maka muncul pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar perintah Tuhan atau mentaati perintah Tuhan. Apa jawaban saudara? Abang kan yang selalu mengarahkan dua jawaban, dua opsi yang harus abang tabarkan sama saya, harus saya memilih antara satu. Sebenarnya buat pertanyaan jangan buat jawabannya, biar kita jawab. Itu. Loh, ya udah jawab lah, anggaplah jawaban tadi itu nggak ada, silakan. Jadi pembunuhan terhadap Yesus adalah berdasarkan Keluaran 23 nomor 7, pembunuhan terhadap Yesus adalah penggenapan firman. Meow. 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 Kau hargai juga lah jawaban orang meow. Berdasarkan Keluaran 23 nomor 7, pembunuhan terhadap Yesus adalah penggenapan firman. Apa kau tuli? Penggenapan firman untuk perjanjian baru di perjanjian baru lah itu penggenapan firman. Jadi seketika kami menjawab seperti ini. Saran saya, ketika Anda belum menguasai materi, masuk di dunia debat, jangan pakai nama suku kayak gitu, Batak Toba. Ya, apa urusannya? Orang, kasihan orang Batak Toba. Apa urusannya kalau saya memakai ini? Ada urusannya kamu. Termasuk kau juga, jangan kau urusi agama, kau bukan Kristen. Karena kami tidak akan pernah mengganggu kamu selaku agama Islam. Ya, Anda juga menggunakan kitabnya orang Yahudi, padahal bukan orang Yahudi. Para mana itu? Tapi Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi, nempel di kitab saudara kitabnya orang Yahudi. Oke, baik, saya jawab. Terus kamu juga memakai bahasa Arab, kamu bahasa orang Indonesia. Ya, Al-Quran itu gimana? Sahabat, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa? Al-Quran mengatakan bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi, untuk seluruh umat manusia. Ya, kami juga Tuhan berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas. Tiada aku mengutus la ilaha illallah umat manusia. Nih. Mulai ngaco nih. Lah kok jadi kayak gitu. Begini aja deh, kalau kau nggak berilmu mending tidur lah, memalukan. Bang Handi izin sebentar, Bang Handi, silakan. Iya. Kamu diam dulu, ini ada yang baru. Ini Dedi, ini Muslim apa Kristen, Bro Dedi? Saya Kristen, Bang. Iya, Kristen begitu. Ya, kembali ke topik, Bro Dedi. Ini aja, Bang. Aku tadi minta tolong tuh. Saya bukan saya mau melawan kotor mulut kalian semuanya. Ikut campur ke agama kami. Tapi kalian tidak mau dikasih masukan. Ketika menjawab dari kami, kalian diam dulu, biar dia dulu selesaikan urusannya berdua. Menurut kamu, temanmu koreksi. Kamu kalau nggak ada ilmu jangan debat, dia memalukan katanya ya, gitu. Betul. Tuh. Minimal ada materi kan, Bang, baru bisa debat ya kan? Betul. Jadi ini dia ngomong ngaur ya kan? Jadi nggak enak. Saya yang dengar pun pusing. Legul Tom, saya ngomong tadi sama orang ini. Dari tadi orang ini mulutnya aja yang bisa didengar. Saya coba juga dengan gilaku. Abang ini nanya, kamu nggak bisa jawab gitu. Jadi kan saya nggak perlu pertanyaan mereka, karena mereka menyajikan satu pertanyaan langsung dibuat orang itu pilihan bergandanya gitu loh.
Seharusnya buat pertanyaan kita sendiri yang mau buat jawabannya. Maksudnya belajar dulu baru debat gitu. Tidak usah belajar sama orang ini. Nggak boleh Karena orang itu pun mulutnya ember seperti ini nggak bisa diapain ini, mulutnya ember seperti orang ini. Apalagi si Jume ini. Dari tadi kalian berdua coba atasnya di bawah ya. Biarin dulu. Coba aja berdua di bawah. Enggak, biarin dulu, belum kelar dia. Ntar dulu, Cep. Dia belum kelar berdua. Supaya anak Batak ini paham. Kalau nggak punya ilmu jangan debat gitu loh. Ya, betul. Tuh. Tak lu sih. Abang-abangnya juga mending diturunin aja, jangan usah diladenin itu. Menurut kamu tadi si Batak ini diskusi ini menurut kamu gimana? Dia kau seperti lihat aku turun. Ya turunlah kau. Menurut kamu gimana itu Gultom si anak Batak ini? Perlu diapain? Dia masih perlu belajar, masih belum bisa lah. Nggak perlu dimandikan lagi, nggak perlu. Dia kan udah bisa mandi sendiri. Oke, baik. Aku juga pamit turun lah bang. Aku nggak bisa debat-debat. Lebih bagus jujur kayak gitu. Ya daripada saya nanti sok-sok pintar ya kan. Oke, makasih ya Gultom. Oke. Tapi saya beri kau tugas cari dia sampai dapat ya. Cari dia gitu. Jangan gitu. Oke ya bang. Oke, makasih bang. Yuk. Sama kawannya sendiri Bang Andi. Dia apa? Kesel dia di bawah. Ini siapa tadi? Orang ini kok diskusi nggak ada ilmunya. Kesel dia temannya itu di bawah. Gitu loh.